Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang dampak olahraga dan cedera dalam olahraga. Mau tahu? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif berolahraga. Yang pertama, membuat Anda merasa lebih bahagia. Olahraga dapat meningkatkan suasana hati Anda dan mengurangi perasaan depresi, kecemasan, serta stres. Ini menghasilkan perubahan di bagian otak yang mengatur stres dan kecemasan. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Olahraga yang teratur terbukti meningkatkan laju metabolisme Anda yang akan membakar lebih banyak kalori dan membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, baik untuk otot dan tulang. Olahraga dapat membantu membangun kepadatan tulang ketika Anda muda, selain membantu mencegah osteoporosis di kemudian hari. Selain itu, penelitian telah menunjukkan menggabungkan latihan aerobik dengan latihan resistensi atau angkat beban dapat memaksimalkan penurunan lemak dan pemeliharaan massa otot yang sangat penting untuk menjaga berat badan. D. Dapat meningkatkan tingkat energi. Olahraga dapat menjadi penambah energi bagi orang sehat serta mereka yang menderita berbagai kondisi medis. Sebuah studi menemukan 6 minggu olahraga secara teratur mengurangi rasa lelah bagi 36 orang sehat yang telah melaporkan sering merasa kelelahan. Selain itu, olahraga dapat secara signifikan meningkatkan tingkat energi bagi orang yang menderita sindrom kelelahan kronis dan penyakit serius lainnya. Tak hanya itu, olahraga tampaknya lebih efektif dalam memerangi CFS daripada perawatan lain, termasuk terapi pasif seperti relaksasi dan peregangan atau tidak ada perawatan sama sekali. Selain itu, olahraga telah terbukti meningkatkan tingkat energi pada orang yang menderita penyakit progresif seperti kanker, HIV/AIDS, dan sklerosis ganda. E. Dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Kurangnya aktivitas fisik secara teratur adalah penyebab utama penyakit kronis. Olahraga teratur telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, kebugaran kardiovaskular, dan komposisi tubuh, namun menurunkan tekanan darah dan kadar lemak darah. Sebaliknya, kurang olahraga teratur bahkan dalam jangka pendek dapat menyebabkan peningkatan lemak perut yang signifikan. Adapun hal itu dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kematian dini. Oleh karena itu, aktivitas fisik harian dianjurkan untuk mengurangi lemak perut dan mengurangi resiko terserang penyakit ini. F. Menjaga kesehatan kulit. Kulit Anda dapat dipengaruhi oleh jumlah stres oksidatif dalam tubuh Anda. Stres oksidatif terjadi ketika pertahanan antioksidan tubuh tidak dapat sepenuhnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas pada sel. Hal ini dapat merusak struktur internal mereka dan merusak kulit Anda. Meskipun aktivitas fisik yang intens dan melelahkan dapat berkontribusi terhadap kerusakan oksidatif, olahraga moderat secara teratur dapat meningkatkan produksi antioksidan alami tubuh Anda yang membantu melindungi sel kulit. Dengan cara yang sama, olahraga dapat merangsang aliran darah dan menginduksi adaptasi sel kulit, dapat membantu menunda penampilan penuaan kulit. 7. Menjaga kesehatan dan memori otak. Olahraga teratur dapat meningkatkan fungsi otak dan melindungi daya ingat dan keterampilan berpikir. Olahraga juga dapat meningkatkan denyut jantung yang memicu aliran darah dan oksigen ke otak Anda. 8. Dapat membantu relaksasi dan kualitas tidur. Olahraga yang teratur dapat membantu Anda rileks dan tidur lebih baik atau nyenyak. Dalam hal kualitas tidur, penipisan energi yang terjadi selama latihan merangsang proses penyembuhan selama tidur. 9. Dapat mengurangi rasa sakit. Nyeri kronis dapat melemahkan, tetapi olahraga sebenarnya dapat membantu menguranginya. Selama bertahun-tahun, rekomendasi untuk mengobati nyeri kronis adalah istirahat dan mengurangi aktivitas. 10. Kehidupan seks lebih baik. Olahraga telah terbukti meningkatkan gairah seks. Melainkan olahraga yang teratur dapat memperkuat sistem kardiovaskular,
meningkatkan sirkulasi darah, mengencangkan otot, dan meningkatkan fleksibilitas. Itu semua dapat meningkatkan kualitas kehidupan seks Anda. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kinerja seksual dan kenikmatan seksual serta meningkatkan frekuensi aktivitas seksual. Pada anak-anak hingga usia 17 tahun, harus beraktivitas fisik atau berolahraga dengan intensitas sedang hingga kuat setidaknya 60 menit per hari. Sebagian besar aktivitas harus bersifat aerobik seperti jogging dan bersepeda. B. Orang dewasa berusia 18-64 tahun. Pada orang dewasa sehat berusia 18 hingga 64 tahun, harus beraktivitas fisik aerobik. Intensitas sedang setidaknya 150-300 menit per minggu atau 75-150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi per minggu. Sebagian besar olahraga aerobik seperti bersepeda, senam aerobik, dan jogging. C. Orang dewasa berusia 65 tahun ke atas. Pada orang dewasa sehat berusia 65 tahun ke atas memiliki rekomendasi yang sama dengan mereka yang berusia 18 hingga 64 tahun. Aktivitas fisik tambahan setidaknya 3 hari dalam seminggu dalam menekankan keseimbangan dan latihan kekuatan dapat membantu mencegah kelemahan. 3. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Namun, tingkat rasa sakit biasanya tidak menunjukkan tingkat cedera. Misalnya, atlet terlatih untuk mengabdikan tingkat rasa sakit tertentu dan banyak atlet melampaui pengalaman yang menyakitkan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau ketahanan fisik mereka. Melakukan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya cedera olahraga tanpa menyadari seberat apa kondisi tersebut. Selain rasa sakit, pembengkakan dan kemerahan pada daerah yang terserang adalah tanda umum dari cedera olahraga. Ketika tanda ini muncul, penting untuk meminta dokter memeriksa seberapa parah cederanya dan menjalani perawatan untuk mencegah kerusakan permanen. 4. Siapa yang harus dikunjungi dan perawatan apa yang tersedia? Jika Anda mengalami sakit luar biasa, tiba-tiba atau rasa sakit yang tidak kunjung pergi setelah jangka waktu 4. Siapa yang harus dikunjungi dan perawatan apa yang tersedia? Jika Anda mengalami sakit luar biasa tiba-tiba atau rasa sakit yang tidak kunjung pergi setelah jangka waktu tertentu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter olahraga. Namun, jika dokter olahraga tidak ada, dokter keluarga Anda dapat memeriksa kondisi Anda dan memberikan perawatan atau merujuk Anda ke dokter spesialis. Konsultasi akan dimulai dengan sebuah konsultasi mengenai bagaimana cedera dapat terjadi. Konsultasi kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik untuk memeriksa tanda-tanda patah tulang. Jika dokter meyakini bahwa kondisi parah, pemeriksaan gambar seperti sinar X untuk memeriksa struktur rangka dan memeriksa tanda-tanda kerusakan akan dilakukan. Bagaimanapun, setiap orang yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dapat terkena cedera olahraga. Mustahil untuk menyempurnakan keahlian tanpa membuat kesalahan seperti halnya cedera olahraga yang tak terelakkan. Yang penting adalah tubuh diistirahatkan agar pulih dari cedera dan belajar dari kesalahan sebelumnya untuk mencegah cedera serupa.